Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sahabat mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi terbaru, yaitu turunan fungsi multivariabel. Pertama, kita akan membahas mengenai turunan fungsi satu variabel. Fungsi satu variabel, y sama dengan fx, adalah fungsi yang memiliki satu variabel bebas x. Adapun turunan dari fungsi satu variabel adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Ini adalah definisi turunan yang menggunakan pendekatan limit. Adapun notasi dari turunan fungsi satu variabel itu bisa dituliskan seperti ini. F aksen X, Y aksen, dy dx, df dx, d dx fx, dfx, atau dx fx. Sekarang kita akan lihat contoh dari turunan fungsi satu variabel. Tentukanlah turunan dari A, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 5, B, Y sama dengan 2 cos X. Jika kita perhatikan, A ini adalah fungsi polinomial, sedangkan B adalah fungsi trigonometri. Jawab, A, turunan dari Y adalah Y aksen, sama dengan 3x kuadrat tambah 4x. Kemudian B-nya, Y aksen sama dengan negatif 2 sinus X. Itu tadi adalah pembahasan mengenai turunan dari fungsi satu variabel. Sekarang akan dilanjutkan tentang turunan fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel Z sama dengan fxy adalah fungsi yang memiliki dua variabel bebas, yaitu x dan y. Adapun turunan dari fungsi dua variabel adalah turunan parsial. Parsial berasal dari kata part, yang artinya adalah bagian. Sehingga turunan parsial ini adalah turunan yang dilakukan per bagian. Karena fungsi dua variabel memiliki dua variabel bebas, maka turunan dari fungsi dua variabel itu dilakukan perbagian variabelnya, yaitu dilakukan perbagian variabel x dan juga perbagian variabel y. Turunannya yaitu fx, x, y sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h, y sama dengan fx, y per h. Yang bagian pertama ini adalah simbol untuk turunan parsial dari fungsi fx, y terhadap variabel x. Jadi karena ada simbol x kecil di bawah ini, itu menunjukkan turunan parsial terhadap variabel x. Kemudian yang bagian kedua, fy dari x, y sama dengan limit h mendekati 0 dari fx, y tambah h dikurangin fxy per h. Dan simbol yang kita peroleh di sini adalah fy, x, y. Y kecil di sini menunjukkan bahwa ini adalah turunan parsial terhadap variabel y. Nah, penulisan ataupun notasi dari turunan parsial terhadap variabel x itu bisa dituliskan seperti ini. Ada fx, kemudian do f, do x. Nah, pada turunan parsial, lambang dari diferensialnya itu dinyatakan dengan do. Jadi kalau turunan satu variabel itu adalah d biasa, tapi kalau turunan parsial itu dilambangkan dengan do. Itu seperti D biasa tetapi atasnya agak melingkar dan dibaca do. Jadinya do F do X, do X Fx, y, do Z do X, F1 D1 F atau DX F.
Ini adalah notasi untuk turunan parsial terhadap variabel X. Untuk turunan parsial terhadap variabel Y, dituliskan Fy X, Y, Fy, do F, do Y, do Y, Fx, Y, do Z, do Y, F2, D2F, atau DYF. Jadi ini adalah notasi untuk penulisan turunan parsial pada fungsi dua variabel. Nah, selanjutnya aturan menentukan turunan parsial Z sama dengan Fx, Y. Yang pertama, jika kita menentukan turunan parsial dari fungsi terhadap variabel X, maka Y dianggap konstanta. Kemudian Fx Y diturunkan terhadap X. Aturan kedua, jika menentukan turunan parsial terhadap variabel Y, maka X dianggap konstanta, kemudian Fx, Y diturunkan terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari turunan fungsi dua variabel. Jika Fxy sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat, maka tentukanlah Fx 2,1 dan Fy 2,1. Fx di sini menunjukkan turunan parsial terhadap variabel X dan Fy menunjukkan turunan parsial terhadap variabel Y. Kita coba selesaikan. Fx, X, Y artinya turunan parsial terhadap variabel X, sehingga Y dianggap konstanta. X pangkat 3, turunannya 3X kuadrat, X kuadrat Y pangkat 3, ini kita turunkan terhadap X, artinya X-nya saja yang diturunkan, X kuadrat turunannya 2X, Y pangkat 3 tetap Y pangkat 3 karena dia sebagai konstanta. Kemudian negatif 2Y kuadrat, ini semua adalah konstanta, jika kita turunkan terhadap X maka hasilnya adalah 0. Maka hasil dari turunan parsial terhadap variabel X-nya adalah 3X kuadrat ditambah 2XY pangkat 3. Sehingga Fx 2,1 sama dengan, kita substitusikan X-nya dengan 2, Y-nya dengan 1. Diperoleh 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 1 pangkat 3, sama dengan 16. Kemudian turunan parsial terhadap variabel Y. X dianggap konstanta. X pangkat 3, karena X dianggap konstanta, maka turunannya adalah 0. X kuadrat Y pangkat 3, yang diturunkan di sini adalah variabel Y-nya saja. Y pangkat 3 jika diturunkan hasilnya adalah 3Y kuadrat, X kuadrat tetap X kuadrat karena dianggap konstanta. Negatif 2Y kuadrat turunannya adalah negatif 4Y. Sama dengan X kuadrat 3Y kuadrat kurang 4Y. Sehingga Fy 2,1 sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 sama dengan 8. Contoh berikutnya, jika Fx Y sama dengan X kuadrat sinus XY kuadrat, maka tentukanlah Fx, X, Y dan Fy, X, Y. Kita perhatikan bentuk fungsi kita ini itu adalah X kuadrat kali sinus XY kuadrat. Maka untuk menentukan turunannya kita menggunakan aturan perkalian turunan, yaitu U aksen V tambah UV aksen. Nah, yang bagian pertama kita mencari dulu turunan parsial terhadap X, maka variabel Y dianggap konstanta. Sehingga U aksen itu adalah yang bagian X kuadrat itu adalah U, sinus XY kuadrat itu adalah V-nya. U aksen berarti X kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya nanti adalah 2X. V-nya tetap sinus XY kuadrat ditambah U adalah X kuadrat kali V aksen. V aksen itu diturunkan terhadap X. Sinus turunannya adalah kosinus. XY kuadrat tetap XY kuadrat. Kemudian dikali dengan turunan parsial terhadap X. Do X XY kuadrat. Diperoleh 2X kali sinus XY kuadrat ditambah X kuadrat kosinus XY kuadrat kali Y kuadrat. Sama dengan 2X kali sinus XY kuadrat ditambah
X kuadrat Y kuadrat kosinus XY kuadrat. Itu tadi adalah turunan parsial terhadap variabel X, dan sekarang kita cari turunan parsial terhadap variabel Y. Karena diturunkan parsial terhadap variabel Y, maka X dianggap konstanta. Sehingga U aksen, yaitu adalah X kuadrat diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 0. V-nya tetap sinus XY kuadrat. Kemudian ditambah U V aksen. U-nya X kuadrat, V aksennya diturunkan terhadap Y, yaitu cos XY kuadrat kali do Y diturunkan terhadap Y, XY kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat kosinus XY kuadrat kali 2XY. Karena Y kuadrat turunannya adalah 2Y. Maka hasil akhirnya adalah 2X pangkat 3 Y kosinus XY kuadrat. Itu tadi adalah turunan untuk fungsi dua variabel dan contohnya. Kemudian kita bahas turunan fungsi tiga variabel. Fungsi tiga variabel W sama dengan fx, y, z adalah fungsi yang memiliki tiga variabel bebas, x, y, dan z. Adapun turunan dari fungsi tiga variabel juga dilakukan secara parsial, yaitu fx ini adalah turunan parsial terhadap variabel x, dan untuk yang variabel y dan z juga akan memiliki aturan yang sama. Lalu aturan untuk menentukan turunan parsial w sama dengan fx, y sebagai berikut. Yang pertama, jika menentukan fx, x, y, z ini adalah turunan parsial terhadap variabel x, maka y dan z dianggap konstanta, kemudian fx, y, z diturunkan terhadap x. Aturan kedua, jika menentukan fy, x, y, z artinya turunan parsial terhadap y, maka x dan z dianggap konstanta, kemudian fx, y, z diturunkan terhadap y. Aturan ketiga, jika menentukan fz, x, y, z artinya adalah turunan parsial terhadap variabel z, maka x dan y dianggap konstanta, kemudian fx, y, z diturunkan terhadap z. Sekarang kita beranjak ke contohnya. Diberikan fx, y, z sama dengan e pangkat xy kali ln z. Tentukanlah fx, fy, fz. Ini semua adalah simbol dari turunan parsial. Yang pertama ini terhadap x, lalu yang ini terhadap y, kemudian yang terakhir terhadap z. Dan jika kita perhatikan fungsi kita ini bisa dituliskan menjadi e pangkat xy kali ln z. Artinya kita juga bisa menggunakan aturan perkalian turunan. fx, xy, z artinya turunan parsial terhadap variabel x. Itu U aksen P tambah UV aksen. U-nya tadi adalah E, X pangkat Y, V-nya adalah ln Z. Ini semua kita turunkan terhadap variabel X. Maka U aksen E pangkat XY kita turunkan terhadap X. Hasilnya adalah E pangkat XY kali do X dari XY. XY-nya itu tadi adalah pangkat E-nya. Kemudian kali V. V-nya tetap ln Z. Ditambah U V aksen. U-nya adalah E pangkat XY. V-nya tadi adalah ln Z. Jika kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. Karena Z-nya itu dianggap sebagai konstanta. Sehingga kita dapati turunan parsial terhadap variabel X adalah Y kali E pangkat XY kali ln Z. Kemudian, turunan parsial terhadap variabel Y, maka X dan Z dianggap konstanta. Jadinya E pangkat XY kali do Y XY. Itu U aksen kali V. V-nya tetap biasa ln Z. Tambah U V aksen. U-nya E pangkat XY, V aksennya adalah 0. Karena ln Z kita turunkan terhadap Y, itu hasilnya 0.
Z dianggap konstanta. Maka akan kita peroleh X kali E pangkat XY kali ln Z. Ini adalah hasil untuk turunan parsial terhadap variabel Y. Kemudian yang ketiga, turunan parsial terhadap variabel Z. Artinya X dan Y dianggap konstanta. Sehingga U-aksennya itu tetap E pangkat XY kali do Z dari XY. Kali dengan V, itu V-nya ln Z, ditambah U-nya tetap E pangkat XY, kali V aksen. Do Z kali ln Z. Ini Z di sini. Akan diperoleh 0 ditambah E pangkat XY kali 1 per Z. Karena turunan ln Z terhadap Z, di sini Z ya, itu adalah 1 per Z. Maka akan diperoleh hasilnya adalah E pangkat XY per Z. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai turunan fungsi multivariabel. Selanjutnya akan kita bahas mengenai turunan tingkat tinggi fungsi multivariabel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.